Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du fa inna asdaqal hadis kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Qala syekhuna al-muallif rahimakumullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid darin amin. Hadirin hadirat sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukrillah. Kita panjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana pada kesempatan malam hari ini sebagaimana biasa di malam Jumat kita hadir, kita kumpul bersama dalam rangka thalabul ilmi, yang mudah-mudahan segala apa yang menjadi niat kita, langkah kita, duduknya kita sebagai catatan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Shalawat dan salam selalu tercurahkan keharibaan junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Mudah-mudahan kita tergolong umat yang kelak di akhirat nanti memperoleh syafaatul uzma dari junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sebelum kita mengkaji bahasan kita, halaman 30 tentang paslun surutul jum'ati. Halaman 30 tentang paslun surutul jum'ah. Sittatun. Mari terlebih dahulu kita bacakan Ummul Quran, sebuah suratul Fatihah. Mudah-mudahan kita yang hadir pada kesempatan malam hari ini senantiasa dikuatkan iman Islam kita, disehatkan jasmani maupun rohani kita, dimudahkan dalam segala urusan kita, dan hajat kita diijabah Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyyah wa likulli niyatin salihah. Al-Fatihah bi niyatil mazkur ila hadratir Rasul. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala syekhuna al-muallif rahimakumullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid darin amin. Faslun syurutul jum'ati sittatun antakuna kulluha fi waqti zuhri wa antuqama fi hittatil balad wa antusalla jama'atan wa yakunu arba'ina ahraran zukuran baligina mustautinina wala yasbiqaha wala tuqarinuha jum'atun fi tilkal baladi wa ayyataqaddamaha khutbatani. Jadi pada kesempatan malam hari ini kita akan mengetahui tentang syarat-syarat sholat Jumat. Bukan syarat sah sholat Jumat ya, tapi syarat-syarat sholat Jumat. Ya. Apa saja sih yang menjadikan syarat-syarat sholat Jumat? Sementara kan sholat Jumat itu bagi kita sebagai muslim menjadi hukum wajib. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-shalah min yaumil jum'ah fas'au ila dzikrillah wa zarul bai'. Hai orang-orang yang beriman, kata Allah, apabila sudah dikumandangkan azan pada hari Jumat, ya nudiya lis-shalah min yaumil jum'ah fas'au,
ila zikrillah, maka bersegeralah kalian untuk berzikir kepada Allah, mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wazarul bai, tinggalkan tuh segala aktivitas, yang dagang tinggalin dulu, yang kerja tinggal dulu, istirahat dulu. Apapun aktivitas kita ketika sudah dikumandangnya suara azan pada hari Jumat, semua aktivitas keduniawiaan harus kita tinggalkan semata-mata memenuhi panggilan Allah. Ini bagi seorang muslim, seorang mukmin. Artinya khusus bagi kaum laki-laki. Bagaimana buat perempuan? Buat perempuan sholat Jumatnya itu sunnah. Artinya boleh dia melakukan sholat Jumat ikut, tapi tetap aja sholat johornya wajib. Tuh bagi perempuan. Ya, nah bagi kita seorang laki-laki ini wajib melaksanakan sholat Jumat. Ya, kalau di hari lain kita sholat johor, di hari Jumat bagi laki-laki wajib hukumnya. Jangan sampai ditinggal. Nah ini sekalian. Makanya syarat sholat Jumat itu ada 6 sittatun. Itu ada 6 macam. Dari 6 macam ini harus kita ketahui ini. Apa saja yang menjadi syarat-syarat sholat Jumat? Yang pertama, antakuna kulluha fi waqti zuhri. Yang pertama itu waktunya dikerjakan di waktu zuhur. Jangan sholat Jumat waktunya jam 10. Jangan. Atau jam 11, jangan. Ya, tepat waktu zuhur tuh. Kumandangnya azan. Makanya di dalam Ahlussunnah wal Jamaah pelaksanaan azan sholat Jumat itu 2 kali. Ya. Apakah boleh sekali? Boleh. Azan sholat Jumat itu boleh sekali. Nah, kita laksanakan itu biasanya azan sholat Jumat itu 2 kali. Apa tujuannya? Yang pertama, azan yang pertama itu mengingatkan bahwa waktu sholat Jumat, waktu zuhur itu sudah masuk. Ya, waktu sholat Jumat atau waktu zuhur itu telah masuk azan tuh. Setelah azan, ya kita sholat sunnah. Ya, setelah sholat sunat, nah nanti ada azan lagi tuh. Bahwa azan yang kedua itu sudah masuknya waktu sholat Jumat. Nah baru tuh khotib naik mimbar, ya di antara 2 khutbatain, 2 khutbah. Ya, jadi syarat yang pertama itu kulluha fi waqti zuhri, waktunya pada saat waktu sholat johor. Ini bagi laki-laki. Bagaimana perempuan untuk sholat johornya? Bagi kaum perempuan, sholat johornya itu pas nanti khotib sudah selesai berkhutbah. Ya, khutbah yang kedua sudah selesai. Ya, kalau rumahnya dekat dengan masjid, ya, wah udah selesai nih khotib khutbah, boleh tuh sholat johor. Tapi kalau ketika baru azan Jumat, perempuan sholat johor, maka belum sah. Minimal kalau perempuan sholat johor di rumah itu, ya tahu bahwa kaum laki-laki sudah menyelenggarakan sholat Jumat. Itu bagi perempuan. Nah, bagaimana kalau seandainya kita nih bagi laki-laki yang tidak sholat Jumat karena musafir? Kan kalau musafir boleh tuh nggak sholat Jumat. Ya, bagi musafir. Misalkan kalian sedang di kampung atau sedang di mana dalam perjalanan, ya karena dalam keadaan musafir, waktu masuk sholat Jumat nih, kamu nggak sholat Jumat nggak apa-apa, karena musafir. Akan tetapi bagi musafir itu masih wajib untuk melaksanakan sholat johor. Sholat Jumatnya boleh ditinggal, tapi sholat johornya sebagai pengganti sholat Jumat. Ini bagi musafir. Ya.
Jadi waktunya tetap pada waktu zuhur. Wa antuqama fi ittatil balad. Yang kedua, syarat sholat Jumat itu didirikan di perbatasan daerahnya. Ya. Wa antuqama didirikan fi ittatil balad, di perbatasan daerahnya. Artinya di kampung atau di kota. Apakah mesti wajib di masjid? Sholat Jumat itu enggak mesti dilaksanakan di masjid. Ya, sekalipun memang ada masjid jami. Masjid jami itu masjid yang digunakan untuk sholat biasa dan sholat Jumat. Apakah boleh nih musola dijadikan buat sholat Jumat? Boleh-boleh saja. Ya, boleh-boleh saja. Bahkan ada terkait hal ini Syekh Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali mengatakan, wala yustaratu ayyuqada al-jum'atu fi ruknin aw masjidin bal yajuzu fis sakhra'i idza kana ma'dudan min hittatil balad fa im ba'uda anil balad bihaisu yatarakhasul musafiru ijantaha ilaihi lam tan akidil jum'atu fiha. Yang artinya Jumat tidak disyaratkan dilakukan di surau ataupun di masjid. Nah, Jumat tidak disyaratkan dilakukan di surau ataupun di masjid. Bahkan boleh-boleh saja di tanah lapang. Apabila masih tergolong bagian daerah pemukiman warga. Bila jauh dari daerah pemukiman warga, sekira musafir dapat mengambil rukhsah di tempat tersebut, maka Jumat tidak sah dilaksanakan di tempat tersebut. Ya, ini bagi musafir. Jadi di kantor misalkan nih, ya di kantor dilaksanakan sholat Jumat, boleh saja. Ya. Atau di sini nih dilaksanakan sholat Jumat, boleh-boleh saja. Ya. Yang penting nanti syarat sah sholat Jumat itu bagaimana? Ada syarat sah sholat Jumatnya. Ya, nanti ada terkait dengan bilangan jamaahnya. Kalau memang terkait bilangan jamaahnya sudah mencukupi, maka diperbolehkan. Tapi kalau kurang mencukupi, belum sah dijadikan sholat Jumat. Jadi wa antuqama fi hittatil balad, didirikan itu di dalam perbatasan kampung atau di daerahnya atau di kotanya atau di desanya. Nah, di perbatasan daerahnya. Ya, ini tentang masalah pelaksanaan sholat Jumat. Ya, jadi apa yang menjadi syarat sah sholat Jumat nanti ada kaitannya. Wa antu sholla jama'atan. Ya, wa antu shalla jama'atan wa ayyakunu arba'ina ahraran zukuran baligina mustautinin. Nah, jadi syarat yang ketiga itu wa antu shalla jama'atan. Salatnya harus secara berjamaah. Bagaimana kalau misalkan sholat sendirian? Enggak boleh. Ya, sholat Jumat sendirian atau dua orang. Nah, munfarid nggak boleh. Ya, harus berjamaah, wajib berjamaah sholat Jumatnya. Ya, nggak seperti kalau sholat biasa kan ada sholat sendiri, ada sholat berjamaah. Misalkan sholat Zuhur, sholat Asar, ya sholat berjamaah lebih afdol. Dia sholat sendiri munfarid boleh. Ya, sholat berjamaah lebih afdol. Tapi kalau sholat Jumat wajib itu dilaksanakannya dengan cara berjamaah. Wa ayyakunu arba'in ahraran zukuran baligina mustautinin. Makanya syarat yang keempat itu berjumlah minimal arba'ina ahraran, yaitu 40 orang yang merdeka. Ini syarat jamaah nih. 40 orang arba'ina 40 ahraran yang merdeka. Bukan budak, bukan musafir.
murni 40 orang yang mukimin, penduduk asli. Ya, penduduk asli itu bukan musafir, bukan orang yang budak, tapi 40 orang ini jamaahnya dia penduduk asli, dia orang merdeka. Nah, makanya ada istilah, ada misalkan kita sholat dikhawatirkan kurang sempurna, apakah nanti kurang jamaahnya, ataupun mungkin ada jamaahnya tapi dikhawatirkan itu enggak semua penduduk kampung, maka disunahkan namanya sholat iadah. Itu namanya sholat i'adatul jum'ah. Ya, makanya syaratnya itu harus 40 orang yang merdeka dan zukuron, laki-laki. Bagaimana kalau seandainya satu kampung itu misalkan ada 39, ya 39 laki-laki yang sudah balik, yang satunya perempuan, ibu-ibu, jadi jumlahnya 40, nggak boleh, nggak boleh. Atau 40 jamaah, sementara yang satu itu anak kecil belum balik, belum sah. Pokoknya 40 itu sempurna. Bapak-bapak semua 40, cuma bolot satu. Iya, bolot budek, iya, yang nggak boleh, nggak sah. Iya, 40 itu sempurna, pendengarannya sempurna, penglihatannya sempurna, gitu. Baru tuh, jadi nggak boleh kurang. Nah, sekalipun memang ada kila, dikatakan ada pendapat yang sedikit, jangankan 47 orang saja boleh. Tapi itu pendapat yang sedikit. Kalau Imam Syafi'i dan sebagainya, ya syarat wajib sholat Jumat itu 40 orang berjamaah. Ya, 40 yang dengerin khotib. Sekalipun dia cacat nih kakinya, tapi dia mendengar khutbah dari si khotib. Nah, itu tuh. Jadi syaratnya 40 orang itu bisa mendengar bacaan khutbahnya si khotib, sekalipun memang dia dalam keadaan cacat. Ya, jadi yang dengerin 40 orang. Ya, ini syaratnya. Jadi wa yakunu arba'ina akhroran zukuran. Balikina, yang sudah balik. Kalau ada misalkan 40 orang, terus ada anak SD baru 4 tahun atau baru kelas 4 tapi belum balik, tetap tidak sah. Jadi syaratnya itu 40 orang kalau sudah balik, mustautinin, dan orang-orang yang mukimin. Ya, 40 orang yang penduduk asli, penduduk yang bukan musafir. Itu sempurnanya di situ. Wa alla yasbiqaha wala tuqarinuha jum'atun fi tilkal balad. Nah, selanjutnya tidak didahului atau berbarengan Jumatan lainnya di daerah tersebut. Misalkan ada satu tempat nih, ya ada satu tempat, ya ini berdekatan, ini masjid, jarak 10 meter masjid lagi, nggak boleh tuh, nggak boleh berdekatan. Boleh berdekatan kalau ada jarak pemisah. Misalkan ini masjid, terus dipotong dengan jalan raya. Di depan jalan raya ada masjid lagi, nah boleh tuh, karena sudah terputus dengan jalan raya atau dengan sungai. Ini misalkan ini masjid, jaraknya 10 meter masjid lagi, tapi ada sungai, boleh, karena dia sudah terputus dengan sungai. Tapi kalau masih satu lingkungan, satu RT ada 2 masjid, ya, apalagi dempetan, nah nggak boleh tuh, ya, nggak boleh. Jadi harus satu tempat yang tidak berbarengan. Ya, berbarengan sekalipun dekat tadi, kalau ada jarak pemisahnya, ya, baik itu jalan, apakah itu sungai sebagai pemutus dari tempat pelaksanaannya, itu yang diperbolehkan. Wa ayyataqaddama khutbatani. Yang terakhir,
sholat Jumat itu didahulukan oleh 2 khutbah. Ya, khutbah yang pertama dengan khutbah yang kedua. Ya, jadi nggak boleh sekaligus 1 khutbah. Ada 2 khutbah. Ya, disunahkan itu khutbahnya memakai bil lughatil arabiyah, dengan bahasa Arab. Khutbah yang pertama bahasa Arab, khutbah yang kedua bahasa Arab, nggak apa-apa. Bagaimana kalau jamaahnya kagak ngerti? Mau ngerti kek, mau kagak kek, yang penting pakai bahasa Arab. Ya, yang penting pakai bahasa Arab. Itu disunahkan begitu tuh. Dan beda antara khutbah dengan dakwah. Ya, khutbah dengan dakwah beda. Termasuk juga beda khutbah dengan tabligh. Beda. Makanya ada perbedaan tuh. Ada dakwah, ada tabligh, ada khutbah. Ya, kalau khutbah waktunya ditentukan, tempatnya ditentukan, syaratnya juga ditentukan. Kalau dakwah waktunya bebas, tempatnya bebas, dan jumlahnya juga bebas. Ya, antara khutbah dengan dakwah beda. Akan tetapi isi khutbah itu termasuk juga dakwah. Sementara dakwah belum tentu menjadi khutbah. Kalau dakwah itu kan boleh laki-laki, boleh perempuan. Ya boleh, siapapun boleh. Ya. Kalau khutbah khusus bagi laki-laki. Bagaimana kalau perempuan yang khutbah? Kalau perempuan yang khutbah, kalau jamaahnya perempuan, misalkan sholat sunat Idul Fitri, sholat sunat Idul Adha, ini perempuan nih menyelenggarakan sholat sunat Idul Fitri, ya khotibnya perempuan, imamnya perempuan, makmumnya juga perempuan, boleh itu. Ya, tapi kalau seandainya sholat Jumat, makmumnya laki-laki, khotibnya perempuan, wah khusyuk tuh, khusyuk bukan dengerinnya. Iya, apalagi si khotibnya cantik, wah iya, tuh jamaahnya bukannya dengerin, malah melototin. Iya, makanya perempuan tidak boleh khutbah Jumat, nggak boleh khutbah Jumat. Ya, nanti ada semacam RUU persamaan gender. Nah, kalau itu diketuk, kalau kita ngelarang bahwa perempuan itu tidak boleh, wah, kita kena pasal loh. Hati-hati. Nanti tuh dikhawatirkan. Sementara hukum Islam, hukum fikih nggak boleh. Ya, nggak boleh. Bagi perempuan tuh menjadi khotib, sementara jamaahnya makmumnya laki-laki, nggak boleh. Ya. Antara khutbah yang pertama dengan khutbah yang kedua ada jarak. Ya, ini khutbah yang pertama. Makanya rangkaian isi khutbah itu nanti akan dibahas pada pasal yang berikutnya. Apa saja syarat-syarat khutbah? Apa saja syarat-syarat si khotib? Nah, kalau memang nanti memenuhi syarat, maka syarat sholat Jumatnya sah. Tapi kalau si khotib ini melaksanakan khutbatain kurang memenuhi syarat rukunnya, maka dikhawatirkan sholat Jumatnya tidak sah. Makanya yang penting rukun khutbahnya. Ya. Rukun khutbahnya harus dibaca. Ya. Sebagai syarat mutlak si khotib untuk membacakan rukun pada waktu khutbatain. 1 aja nggak dibaca rukunnya, tidak sah sholat Jumatnya. Nah, jadi yang terakhir itu syarat pelaksanaan sholat Jumat, wa ayyataqaddamaha khutbatain, didahulukan dengan 2 khutbah, itu baru sebagai syarat pelaksanaan sholat Jumat. Faslun arkanul khutbataini khamsatun wallahu a'lam bishawab. Demikian bahasan kita tentang syarat sholat Jumat. Mudah-mudahan kita dapat memahaminya.
dan sehingga nanti kita tahu ilmu pelaksanaan salat Jumat. Kalau ibadah kita dengan ilmu maka sempurnalah ibadah kita. Tapi kalau misalkan kita beribadah tanpa didasari ilmu, maka dikhawatirkan ibadah kita ini sia-sia. Silakan sebelum kita tutup dengan doa, ada yang ditanyakan tentang masalah salat Jumat atau syarat-syarat salat Jumat atau mungkin yang lainnya, silakan. Ya. Misalkan kita sudah berwudu, terus kita makan sambil dengerin khutbah itu betul? Ya. Wah, misalkan salat Jumat sambil ngantongin kuaci. Ya, sambil ngantongin kuaci. Ya. Apakah boleh kita dengerin khutbah sambil makan? Ya. Atau sambil ngopi? Atau sambil rokok? Iya. Ya, boleh-boleh aja. Cuman tadi serampang orang. Iya. Artinya akhlaknya tidak ada, nggak boleh. Ya nggak boleh. Kita harus benar-benar khusyuk mendengarkan khotib. Termasuk nih, ya, ketika kita misalkan ada khotib, terus kita ngobrol, ya. Kan ada di situ hadis yang Nabi mengatakan, apabila khotib membacakan khutbah pakod lagau, kalau kita nggak dengar pakad lagau, maka sholat Jumatnya rusak. Ya, pakad lagau rusak itu, maka sungguh rusak sholat Jumat kita. Apalagi anak muda misalkan lagi sholat Jumat ada khotib main HP, main game. Wah, khotib lagi berubah dia main game, main slot lagi. Iya. Jangan, nggak boleh. Ya tidak boleh. Khawatir nanti sholat Jumatnya akan rusak. Ya bagus. Jadi kesimpulannya tidak boleh. Silakan, ada lagi? Ya. Misalkan kita datang udah khutbah, itu lebih utama dengerin khutbah apa sholat sunnah dulu? Lebih utama langsung mendengarkan khutbah. Khawatirnya kalau seandainya kita baru datang nih, kita sholat sunat, sekalipun memang boleh, itu bisa mengganggu konsentrasi orang yang dengerin. Makanya orang yang datang paling belakang nggak usah maju ketika khutbah sedang berlangsung. Ya, datang belakangan nih, lagi khutbah, dia maju ke depan, nyelak sono, nyelak sini, nyelak sono. Wah, udah kayak pejabat. Iya, misalkan. Jangan, nggak boleh. Iya, bisa mengganggu konsentrasi orang yang mendengarkan khutbah. Ya, udah diem dulu situ di belakang. Ntar kalau sudah qomat, ya sudah selesai khutbah, terus qomat baru maju, cari sop yang lebih utama, sop pertama, kedua, ketiga. Gitu. Ya. Jadi ketika kita datang nih sementara khutbah sudah berlangsung, udah lebih baik kita dengerin dulu. Dengerin khutbah. Lebih utama tuh. Sekalipun memang boleh dilaksanakan sholat sunnah. Ya, boleh. Tapi lebih utama tadi langsung dengerin. Ya, silakan, ada lagi? Ya. Nah, ini nih. Ya. Iya. Nggak boleh sholat Jumat, berhenti. Kerjanya berhenti. Ya. Nah, kalau memang keadaannya situasi semacam itu, sementara kan kita termasuk pekerja itu musafir. Ya, maka boleh diganti dengan sholat johor. Gitu. Misalkan lagi piket sebagainya. Ya, sudah waktu johor, pengen sholat Jumat, nggak ada penggantinya. Kan gitu. Kalau ganti khawatir nanti mesin meledak. Ya, mesin meledak. Atau misalkan perusahaan kacau lah, pabrik. Ya, karena nggak ada yang nungguin. Ya, dia sebagai operator nih, misalkan. Ya, karena susah, karena memang itu darurat, nggak apa-apa. Tapi nanti masih wajib sholat johor. Tapi sholat johor kagak juga, nggak boleh juga, berhenti kerjanya. Ya, kerjanya berhenti. Itu ngapain? Emang dunia terus dikejar-kejar. Sementara akhirat dilupain, jangan.
Ya, kan ada perusahaan yang kagak boleh sholat zuhur atau nggak boleh sholat, ada. Ya, kalau ada perusahaan misalkan melarang karyawannya untuk sholat, lebih bagus berhenti. Ya, lebih bagus berhenti. Ya. Tapi ada perusahaan yang melarang, kita tetap jalanin boleh. Contoh, perusahaan mengatakan dilarang karyawan memakai jilbab, terusin kerja tuh, jangan berhenti. Ya. Dilarang karyawan memakai jilbab, udah kerja terus. Karyawan, paham? Karyawan pakai jilbab. Iya, iya kan dilarang. Iya emang dilarang. Iya. Kalau karyawati baru. Iya. Nah, bingung kan? Iya, dilarang karyawan memakai jilbab. Ya, dilarang emang. Iya. Kalau make juga, wah repot. Ya. Ya, silakan ada lagi. Yang perempuan ada yang mau nanya? Cukup? Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Ilaika rimantal karim Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman nafi'a wa amalan mutaqabbala wa rizqan halalan tayyiban katsiran mubarakan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana fir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma ij'alna waj'al auladana wa tulabana min ahlil ilmi wa ahlil khair wa la taj'alna wa iyyahum min ahli syarri wal dair. Innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.